Coach Fajar Wibisono. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar Coach. Ya, nggak usah panggil Coach lah, panggil Mas saja. Oke, Mas Fajar. Ya, makasih. Oke, beliau sekarang aktif di Managing Partner di Humanis Group ya, Mas Fajar ya. Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita buka acara Pit Stop pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ini adalah pit stop terakhir di bulan Ramadan ya. Jadi ini moment of the truth. Kita akan membahas mengenai merancang passive income untuk Amil. Baik, acara pada hari ini disponsori oleh KMM, Karya Masyarakat Mandiri, yang merupakan salah satu organ bisnis sosial dompet duafa yang bergerak dalam bidang pengembangan agroindustri, jasa program pendampingan komunitas, pengelolaan investasi dan produksi, serta kegiatan perdagangan hasil pertanian, peternakan, pesisir, dan UMKM. Baik, tak panjang kalam dari saya langsung serahkan kepada Coach. Jangan Coach, Mas Fajar untuk ini wajah saya kenapa nggak tampil ya? Ada-ada aja ini. Mungkin dari VB-nya di stop dulu kali VB-nya, Mas Fajar. Oke. Aduh, bicara sama layar kosong. Tadi waktu dicoba bisa ya? Ada-ada aja nih. Bentar ya, maaf ya, nggak enak gitu kok. Energinya beda gitu. Nah, udah muncul nih. Ya, baik. Oke, silakan Mas Fajar. Langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya panggilnya teman-teman aja ya. Hari ini saya ingin sharing pengalaman yang sebagian besar saya lakukan dan beberapa mungkin belum saya lakukan. Atau mungkin malah sekarang sudah saya lakukan semua sih yang akan kita share ya. Jadi yang akan kita bahas ini 5 langkah mudah merancang passive income untuk Amil. Amin. Nah, karena biasanya saya sharing seperti ini tuh 2 hari, dan selama 2 hari itu pun malamnya masih disambung diajak makan sama pesertanya, bahkan ketemuan kopi darat, bahkan terus kemudian ngajakin nge-zoom ya zaman sekarang, itu aja nggak cukup. Maka mohon izin nanti disimak baik-baik, dan kemudian kalau ada pertanyaan langsung aja di chat, ditulis, walaupun mungkin saya tidak bisa melihatnya, nanti kan ada Mas Rian yang memoderatori. Jadi mohon izin saya akan bablas dulu. Mudah-mudahan 1 jam selesai ya. Dan kita 30 menitnya nanti seru-seruan tanya jawab gitu. Baik ya. Saya mulai nih yang pertama. Apa sih passive income itu? Passive income itu by definition itu sederhananya gini. Makhluk Allah ya. Ini makhluk ini passive income. Ini makhluk Allah yang muncul gitu ya, yang ada sebagai hasil dari yang lainnya dan bukan karena kerja langsung kita. Jadi artinya makhluk Allah yang muncul karena hal yang tidak langsung kita lakukan. Itu by definition simpelnya begitu. Itu dulu pengertiannya passive income. Jadi kalau kita ngantor seperti sekarang ini dapat gaji bulanan, itu disebut active income. Nah, makhluk Allah yang namanya passive income ini dia adalah sesuatu yang muncul sebagai akibat tidak langsung dari sebuah hal atau dari hal lainnya. Itu ya. Nah, saya singkat aja. Sebelum saya masuk ke passive income, maka saya akan sharing sedikit nih ya. Ini versi saya aja, versi saya gitu ya. 5 tingkat kemakmuran. Dan kaitannya tentunya nanti sama si passive income ini. Passive income nanti muncul di piramida keempat atau kelimanya. Jadi gini teman-teman. Yang paling mendasar level kemakmuran itu adalah ini. Mas Fajar, apa sudah share screen? Astagfirullahaladzim, untung diingetin nih. Ini saya grogi nih tampil di depan amil-amil yang luar biasa ini Mas. Bisa gitu ya. aja Mas Fajar. Beneran ini serius ini, makanya untung diingetin gitu ya. Nah, udah kelihatan ya. 5 langkah mudah merancang passive income untuk amil gitu. Jadi nggak usah saya ulangin ya. Nah, tadi passive income pengertiannya udah ada, kita mulai dari 5 tingkat piramidanya dulu nih. Sebelum jauh-jauh bahas passive income. Pertama itu ya. Ini level bambu runcing nih. Level namanya perjuangan. Di mana gaji kita itu
lebih kecil daripada biaya hidup. Makanya tiap bulan teman-teman kita harus pontang-panting, cari utangan kanan kiri, kepala pening, cemas deg-degan, tidur tak nyenyak, makan tak enak. Bahkan Indomie pun rasanya nggak enak di sini. Gitu. Ini tingkat yang paling dasar. Ini Ya relate banget nih ya, Allah, Mas. ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini sudah tidak ada yang level bambu runcing perjuangan ini. Amin, Amin. amin ya Allah. Kalaupun yang ada masih di perjuangan dan di level bambu runcing ini, segera setelah sesi ini tingkatkanlah ya Allah ke level yang lebih tinggi. Amin. Amin, amin ya Allah. Amin. Di atas level bambu runcing itu namanya level kebanyakan, di mana gaji kita, income kita 1 bulan itu plus minus pas betul sama biaya hidup gitu ya. Jadi udah lebih baik, alhamdulillah nih, bukan level perjuangan bambu runcing lagi gitu ya. Ciri-cirinya, ciri-cirinya kerja keras bosku. Nah, itu ciri-cirinya kerja keras. Gitu ya. Nah, level tangga ketiga ini menarik nih. Level aman, di mana gajinya sudah lebih besar daripada biaya hidup. Gitu. Nah, cirinya tiap bulan dia sudah mampu menabung. Tiap bulan dia sudah mampu menabung gitu. Ini ciri-cirinya. Jadi artinya apa? Ada sisa. Jadi bukan level kebanyakan lagi, yang gajinya plus minus sama dengan biaya hidup. Nah, nanti kita bisa setel nih, kita akan diskusi ya. Level yang keempat, level merdeka. Nah, kalau awal tadi bambu runcing, ini udah merdeka teman-teman. Merdeka itu gimana? Gajinya bahkan alhamdulillah sudah bukan hanya mencukupi biaya hidup, sudah di atasnya hidup gaya. Nanti kita akan bahas intens tuh, gaya hidup dan hidup gaya gitu ya. Jadi sekali lagi merdeka terjadi ketika gajinya sudah lebih besar daripada hidup gayanya. Cirinya apa? Tiap bulan nabungnya masih aman, sudah bisa jalan-jalan, shopping, selfie-selfie, senang. Senang itu gayanya orang atau cirinya orang yang sudah merdeka. Nah, yang paling tinggi namanya level sultan. Sultan itu gimana? Sultan itu, ini definisi saya ya. Kebetulan rumah saya di Kebagusan itu nggak jauh dari, ada julukannya namanya Sultan Andara. Bukan yang itu yang saya maksud ya. Jadi di sini sultan yang saya definisikan adalah terjadi ketika pasif income-nya sudah lebih besar daripada hidup gayanya gitu. Nah, pasif income apa? Yang tadi itu teman-teman ya. Makhluk Allah yang muncul sebagai akibat tidak langsung dari suatu hal lainnya gitu. Inilah the real sultan. Banyak orang yang disebut-sebut sultan, menurut saya belum jadi sultan. Kenapa? Karena mereka memang tiap hari kerja dan sehari dapat uangnya itu banyak, sehingga dia bisa hidup seperti sultan. Tetapi, apakah kemudian kalau dia sudah tua, sakit, tidak bekerja, hal itu masih masuk? Nah, bagi saya, kalau tidak ada yang masuk, tadi belum level sultan. Kalau sultan gimana? Nah, sultan mah bebas, teman-teman ya. Apa aja pantas kalau namanya sultan. Nah, inilah. Jadi dari perjuangan, kebanyakan, aman, merdeka, dan sultan. Langsung saja saya bahas. Sultan itu nggak kelihatan yang seperti flexing-flexing zaman sekarang gitu ya. Saya punya kawan itu sudah level sultan. Mobilnya maaf, lebih bagus mobil saya gitu. Ya, mobilnya cuma Innova. Tapi dia udah, saya pastikan level sultan. Kenapa? Karena dia punya usaha ATM dok. Tok. Assalamualaikum 700.000. Tok. Assalamualaikum 800.000. Usaha kontrakan. Gitu teman-teman. Dan kontrakannya 90 pintu. Katakanlah terisi 80% saja. Kebayang kan? Tiap hari dia nggak ngapa-ngapain. Dia udah pensiun memang, usianya sudah hampir 70 gitu ya kawan saya ini. Uangnya masuk. Tiap tahun bisa ngumrohin orang, kecuali 3 tahun ini ya. Menghajikan orang udah berapa kali juga. Dialah walaupun kemana-mana naik Innova, rumahnya nggak mewah seperti apa, dia adalah level sultan. Kenapa? Pasif income-nya sudah lebih daripada hidup gayanya. Hidup gayanya dia adalah kalau apa? Tiap tahun gue bisa ngumrohin orang. Gitu teman-teman. Bagus, lanjut. Nah, teman-teman, masa depan itu berada di masa lalu. Ya. Maksudnya gini,
Gimana kita sekarang ini itu tergantung banget sama kelakuan-kelakuan, pola pikir, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan kita yang dibuat di masa yang lalu. Makanya sekarang saya begini, saya di kondisi ini. Jadi masa depan itu adanya di masa lalu gitu. Dan karena itu maka benahilah masa kini. Kenapa masa kini ini, sekarang ini, here and now adalah masa lalunya dari masa depan gitu. Jadi insya Allah setelah kita diskusi hari ini, mudah-mudahan kita semua rezekinya lebih baik, yang perjuangan naiklah level ke kebanyakan, yang kebanyakan masuklah ke level aman, yang aman jadi merdeka, dan yang sudah merdeka menjadi sultan. Amin. Ya. Amin. 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 Yang mengaminkan mudah-mudahan ijabah nih ya, lagi puasa. Amin. Lagi puasa. Habis asar gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kita baru masuk nih, gimana menghasilkan pasif income itu. Ya, alhamdulillah ini sudah saya lakukan gitu ya. Ini saya sharing apa yang saya lakukan. Ada dua caranya. Yang pertama itu harus yakin. Yang kedua, kuasai rumus ajaib penggandaan uang. Nah, materi hari ini cuma dua gitu ya. Kita akan lama di nomor 2-nya. Bukan yakin nggak penting. Amil-amil di sini pasti udah punya keyakinan yang jauh di atas rata-rata. Jauh di atas rata-rata. Namun demikian, saya harus share juga nih, 2 pilar menuju passive income untuk Amil ini. Yang satu yakin, yang kedua kuasai rumus ajaib penggandaan uang. Nah, kita mulai ya, yang pertama ya. Saya akan nukilkan kisah dulu. Ini kisah nyata, memang udah nggak lama, yang nggak lama-lama amat sih, 2014 ya. Tentang seseorang yang sudah punya passive income. Ronald James Reed. Ini saya suka banget, silahkan cari di Wikipedia ya. Captionnya tuh keren banget. Ronald James Reed was an American philanthropist, investor. Nah ini yang dahsyat luar biasa. Janitor and gas station attendant. Jadi kalau dikasih judul gitu ya, Reed, ahli sedekah, investor, tukang bersih-bersih, dan petugas SPBU. Keren banget nggak? Saya persingkat ceritanya, waktu kita terbatas, dia ini orang susah segala macam gitu ya. Nah, rumahnya sederhana, mobilnya sederhana, pernah jadi tentara. Bahkan ketika dia sudah pensiun dari SPBU, dia kerja lagi gitu loh, sebagai janitor tadi, bersih-bersih gitu ya. Nah, tapi yang mengejutkan dunia bahkan, tahun 2014 ketika dia meninggal, itu ya, waduh dahsyat ini, saya terharu betul sama Opa Reed ini ya. Dia meninggalkan harta. Nah, meninggalkan harta ya. 8 juta dolar. Dan yang luar biasanya, makanya kenapa judulnya dia ahli sedekah, filantropis ini ya, dermawan gitu ya. Karena 6 juta dolarnya di tahun 2014 itu sudah saya hitung, nanti saya akan share tuh gimana caranya ngitungnya gitu ya. Setara di bulan ini, di hari ini tuh sekitar 7,177 bla 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 inilah gitu. Nah, itu teman-teman kalau di Indonesiain gampangnya dijadikan rupiah, dia sedekah 102 miliar. Dahsyat nggak nih orang? Pom bensin, bersih-bersih janitor gitu. Tetangganya nggak ada yang tahu, mobilnya ya biasa, gaya hidupnya ya biasa, rumahnya ya biasa, tapi ketika meninggal dia mengejutkan dunia. Nah, jadi kita jangan kecil hati apapun profesi kita dan pekerjaan kita gitu ya. Ini benar-benar the real soul. Iya, ya, Keren kan? Keren nggak? Keren. Menurut saya keren banget nih orang. Nah, itu di luar negeri. Jar, di luar negeri. Di Indonesia tuh banyak. Tadi saya udah cerita tuh, Haji Mamat, kawan saya ya, punya 90 pintu dan 7 ruko di pasar gitu ya. Nah, ini ada seorang nih. Kutipannya gini, ketika saya memperoleh dividen dari saham Petrosi 17,6 miliar, ini dia kagak ngapa-ngapain, bubuk-bubuk aja, 1 tahun dapat 17,6 miliar. Ya, dividennya. Sisa hasil usahanya lah kalau di koperasi gitu ya. Saya memakai 600 juta untuk senang-senang, sisanya saya berikan saham lagi gitu kan. Enak ini, duitnya gratis betul ini ya. Namanya ini salah satu guru saya ya, nggak tahu dia nganggap saya murid apa enggak, tapi saya nganggap dia guru saya gitu ya. Engkong ini ya, Kong LKH ini ngetop banget gitu, Lo Keng Hong. Nah,
Dia bahkan kutipan lainnya lagi, dia bilang ini, jika Pak Jokowi bilang kita harus kerja, kerja, dan kerja, tapi seorang investor saham nggak boleh kerja. Harus tidur, tidur, dan tidur. Nah, salah satu sahamnya saja, teman-teman, ini orang Indonesia ya, kalau tadi awal ujar lu bawa orang Amerika, konteksnya beda, ini orang Indonesia. Salah satu dividennya saja dari satu sahamnya 17,6 miliar. Itu pasif, shift, bener. Dipakainya cuma 600 juta. Dan kalau teman-teman tahu, mobilnya nggak kayak yang flexing gitu. Oh, beli tas ini murah, gitu-gitu. Nggak ada dia gitu-gitu. Bajunya, aduh, sederhana banget deh orangnya. Ini dipaksa pose setting begini aja, gitu. Ya. Nah, ini dia nih, teman-teman. Ini contohnya gitu ya. Nah, sekarang gimana tuh keyakinan? Jadi yakin dulu di Indonesia bisa, dan gampangnya passive income adalah hak segala bangsa, segala usia, segala profesi, segala pendidikan. Itu dulu yang harus kita yakinin. Kalau nanti bilang maaf ya itu di Amerika, maaf, oh dia etnis tertentu gitu. Wah, udah, kita udah kehilangan keyakinan, maka insya Allah semakin berat untuk mencapainya atau bahkan membuat kita tidak tercapai. Nah, kita akan masuk nih, gimana 5 tips untuk yakin. 1, bersyukur. Duh, kenapa bersyukur? Gini teman-teman, kalau kita nggak bersyukur, saya perhatikan cirinya, orang itu akan dipenuhi oleh 4 eng. Eng pertama, ngeluh. Aduh, gue udah capek-capek begini, ngurusin orang, gaji gue cuma segini, pas di kadar rata-rata sesuai dengan UMSK-nya, kayak gitu-gitu, nggak bersyukur gitu. Itu eng pertama, ngeluh. Yang kedua, ngomel, engnya. Ngomel aja kerjaannya, uring-uringan gitu. Waduh, ini apa-apa makin naik gitu ya. Ngedumel, nggak jelas. Itu yang ketiga. Keempat, gosip gitu kan, ngomongin yang lain. Nah, begitu pikiran kita nggak bersyukur, pasti akan terisi oleh 4 eng. Nah, kalau keisi 4 eng, mohon maaf teman-teman, space-nya itu udah terbatas, nggak bisa mikirin hal-hal yang positif atau cari terobosan dari bambu runcing nih, ya dari bambu runcing ke apa? Ke kebanyakan gitu, dari kebanyakan ke aman, dari aman ke merdeka, dari merdeka ke sultan gitu loh. Kebayang ya? Kenapa otak kita kan space-nya segitu tuh? Udah kebanyakan 4 eng-nya gitu. Wah, kalau dia sih mah beda, dia kan gajinya beda, walaupun kita dulu alma maternya sama gitu kan. Nah, ngegosipin orang kan gitu. Ya. Yang kedua, ini penting nih yang kedua nih. Semuanya penting. Bangkitkan hasrat menggebu dan fokus kepada hal tersebut gitu. Maksudnya gini, ketika kita sudah bersyukur, maka otak kita akan sangat positif, tidak berisi 4 hal. Nah, kalau sudah nggak ada isi 4 halnya, fokuskanlah pikiran kita untuk apa? Tadi sultan gitu. Jadi kita punya hasrat yang sangat kuat untuk menjadi sultan. Oke, kalau Anda bilang, wah jar ente ngajarin ubud dunia gitu ya, cinta dunia, penyakit wahan gitu ya. Setidaknya lakukan itu buat istri dan anak kita gitu. Malah jangan-jangan pikiran kita nggak punya hasrat menggebu untuk menjadi sultan itu merupakan rasionalisasi dari kita sudah menyerah kalah. Karena banyak sekali orang, ya nggak banyak lah ya. Gini, saya lihat di fenomena sosial itu banyak orang berani mati, tapi mungkin takut hidup. Gitu. Contoh, maaf ya, teroris yang menjadi pengantin dan seterusnya itu berani mati pasti. Tapi saya akan bertanya, apakah mereka berani hidup atau dia berani hidup? Gitu. Gampangnya gini, saya belum pernah ketemu teroris ya. Kalau teroris itu pun ada benar, bukan settingan gitu. Yang orang, maaf, level tadi ya di skala 5 itu, nggak usah di level sultan lah, di level yang merdeka. Kayaknya saya belum pernah ketemu. Kebanyakan adalah di level perjuangan, kebanyakan dan aman. Dari yang saya baca ya, kalau benar mereka teroris. Jadi itu dia, bangkitkan hasrat menggebu, ini penting. Yang ketiga, percaya tanpa syarat kalau hal tersebut dapat dicapai gitu. Oh, nggak bisa syarat macam-macam, saya bisa dapat jadi sultan. Saya bisa punya insya Allah passive income. Kalau udah bersyukur, terus punya keinginan, tapi kemudian ada sedetik keraguan di kepikiran kita, maka nanti energi itu akan menyerap teman-temannya yang nggak yakin tadi. Wah, gue kurang ilmu, gue kurang ini, kurang itu, gaji gue kurang, gitu kan. Nah, susah. Yang keempat, create not compete. Tuh. Saya kantor
di Tebet, waktu kantor saya di Tebet, pulang itu saya naik motor. Saya lebih sering naik motor. Alhamdulillah saya punya mobil, tapi saya lebih sering naik motor gitu ya. Di depan stasiun Pasar Minggu itu kalau malam ada 5-7 tukang jualan buah-buahan yang 2000-an potongan itu. Itu menurut saya orang dengan keimanan, bukan paling lah, keimanan tingkat tinggi. Kenapa? Jualannya sama, harganya sama 2000, nggak pakai lampu di pinggir jalan, ada 5-7 orang tapi senyum dan yakin gitu ya bahwa Allah pasti kasih rezeki. Jadi create not compete, jangan wah dia gini, aduh nanti kalau gue gini gue kurang nih. Wah, nanti kalau gue kasih ilmu ini dia akan lari ngalahin gue. Enggak, create not compete gitu. 5, menjadi orang yang harus selalu bertumbuh gitu. Jadi tadi alhamdulillah gitu ya, bentuk syukur kita adalah kita naik tingkat nih. Yang tadinya sudah aman ya, jadi merdeka. Alhamdulillah aku udah merdeka gitu ya. Gimana caranya tiap bulan bisa sedekah, atau nanti kalau gue udah jadi sultan, gue ngelamar kerja lagi, malah saya tanya, Pak, saya kalau mau diterima di sini tiap bulan saya harus bayar iuran berapa, bukan nanya gaji saya berapa gitu ya. Oh, itu ada itu orang yang kayak begitu gitu, mobilnya dipakai untuk operasional di sana, udah pakai mobil saya aja, bensin perawatan udah saya yang nanggung aja, gaji berapa Pak gitu ya, nggak pernah diambil, udah buat ini aja dibagi-bagi gitu. Itu level sultan gitu ya. Nah, ini 5 tips untuk yakin. Pertama, bersyukur, bangkitkan hasrat menggebu, fokus pada hal tersebut, maksudnya menjadi sultan ya, punya passive income, percaya tanpa syarat. Kalau hal tersebut dapat dicapai, create, bukan compete. Jadilah orang yang selalu bertumbuh. Nah, dan kita harus punya keyakinan yang sangat kuat. Karena ini ada garansi, jaminan tingkat tinggi untuk keyakinan ini. Ya, An-Najm ini terkenal sekali ya. Allah menciptakan tertawa dan menangis. Allah mematikan dan menghidupkan. 45-nya nih. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Gitu ya. 4647 tentang kejadian gitu ya, kejadian manusia. Dan 48-nya nih garansi kita. Allah lah yang memberi kekayaan dan bukan kemiskinan, teman-teman. Cukup. Jadi insya Allah cukup mau naik haji, cukup punya rumah 5, cukup punya mobil 4 gitu. Itu cukup gitu loh. Ini garansi, teman-teman nih. Garansi loh. Gimana mau nggak yakin? Ini garansinya. Ya, bungkus ya. Itulah untuk membuat kita yakin. Semuanya adalah lawannya. Di sini kalau kita lihat, bipolar. Manis, pahit gitu ya, tertawa, nangis, mati, hidup, laki, perempuan. Tapi begitu di masalah kekayaan, bukan lawannya. Jadi ini kalau dalam kontinum unipolar, kita di kolom cukup atau di kolom kaya, bukan di kolom kaya atau di kolom kismin gitu. Dan menariknya adalah kita nggak pernah tahu kotak kita rezeki itu seberapa. Seakuarium kah? Sebak mandikah? Sekolam renangkah? Sedanaukah? Atau gimana gitu. Kita baru tahunya itu udah dicukupkan kalau ya kita wafatkan gitu. Di sini serunya ikhtiar kita sebagai manusia gitu ya. Karena kita nggak tahu tuh cukupnya itu di mana gitu, teman-teman. Dan ini garansi. Jadi insya Allah kita semua udah yakin mampu menjadi sultan apapun profesi kita. Di Amerika tadi, yang cleaning service gitu ya, janitor ya, pensiun dari penjaga SPBU, dia kerja lagi gitu, bisa mewariskan 103 miliar untuk sedekah gitu ya. Dan di Indonesia ada tadi yang salah satu sahamnya aja dividennya 17,6 miliar kok. Insya Allah kita bisa. Nah, kita akan masuk ke bagian kedua nih. Rahasia penggandaan uang. Nah, ini lebih lama nanti kita di sini. Tapi sebelum masuk ke rahasia penggandaan uang, teman-teman, saya akan mundur banyak dulu. Ya, uang bukan hal penting. Uang itu nggak penting. Sayangnya banyak hal penting pakai uang. Gitu. Naik haji ngantrinya lama. Kalau teman-teman mau naik haji tahun ini, kasih tahu saya. Cuma bayarnya memang nggak murah. Langsung berangkat tahun ini juga, gitu ya. Ya bayarnya hampir 300 jutaan gitu ya. Uangnya nggak penting, hajinya penting gitu ya. Nah, jadi kita harus belajar nih penggandaan uang. Bukan saya loh yang memberangkatkan ya, bukan ya. Saya punya teman yang baru saja broadcast kalau mau naik haji tahun ini daftar
terakhir bulan apa gitu ya, bulan Mei apa kalau nggak salah, atau bulan Mei gitu bisa berangkat gitu. Ya, sekian ratus dolarnya, sekian puluh ribu dolarnya itu harus disiapin. Jadi saya akan mundur dulu. Sekali lagi uang nggak penting, tapi sayangnya banyak hal penting pakai uang. Katanya uang itu nggak penting, tapi banyak orang nggak punya uang, kepalanya pening, bahkan setengah mati rasanya. Katanya begitu. Nah, gini teman-teman, gaji kita atau uang kita itu hendaknya secara bijak dibelanjakan berdasarkan keranjang ini, gitu ya. Jadi konsumsi atau biaya hidup itu 50-60% aja. Cicilan itu 30% aja. Biaya sosial ini 10% aja, gitu ya. Dan 10%-nya lagi untuk investasi. Nah, kalau ditanya, mana yang harus ditunaikan terlebih dahulu? Jawabannya ini. Supaya apa? Supaya kita bisa naik dari level tadi tuh. Ya, level perjuangan hidup ke level kebanyakan dan seterusnya. Tanya lah gimana kita mau investasi 10%? Lah kalau kita aja level perjuangan di mana gaji kita masih di bawah kebutuhan atau biaya hidup, nanti kita akan jawab. Tapi kuncinya di sini. Ini dulu pertama. Saya mohon maaf ya, waktunya terbatas, nggak bisa lama-lama. 10% potong lagi biaya sosial, sedekah, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau ada teman datang mau utang, kita nggak bohong gitu. Karena apa kita budgetkan dari sini? Misal gaji 5 juta, maka tiap bulan kita sisihkan 500.000 untuk biaya sosial, sedekah, dan lain-lain gitu ya. Lah, nanti kan bulan haji nih, habis bulan haji banyak yang undangan kawin deh. Ya kasihan yang kawinnya belakangan, karena apa, budgetnya udah terbatas gitu ya. Karena kita sisihkan katakanlah dari gaji 5 juta itu 500.000 buat sedekah dan lain-lainnya dari situ ya. Bantuin tetangga, bantuin keluarga, dan lain-lain gitu. Nah, kenapa saya menyarankan untuk ini yang dipotong duluan? Karena supaya kita terbiasa hidup di bawah kemampuan. Atau kita hidupnya nggak full 100%. Dan inilah yang bisa meleverage, mendongkrak kita dari level 1 ke piramida level yang lebih tinggi di 5 tingkat kemakmuran yang kita bahas di awal tadi. Itu teman-teman. Nah, gimana caranya? Saya aja level perjuangan hidup. Satu caranya, cari uang baru susah. Cari uang baru susah, teman-teman. Yang paling gampang, ngurangin biaya yang ada. Gitu. Ngurangin biaya yang ada. Ini cara yang paling gampang. Sampo-nya biasanya banyak. Nah, sampoannya sekarang separuhnya. Masih tetap wangi kok, nggak ganggu teman kantor. Gitu. Nasinya biasanya 3 centong gitu ya. Nah, sekarang 1,5 centong aja misalnya begitu. Pokoknya dikurang-kurangin. Supaya apa, kita bisa ada sisa untuk diinvestasikan tadi yang 10%. Itu bagusnya ya. Oke, saya lanjut nih. Jadi kuncinya di sini nanti. Motong kos ini. Contoh nih, saya balikin lagi nih ke engkong LKH tadi ya, guru saya itu yang udah tajir melintir, salah satunya aja uang anak atau cucu atau cicitnya aja 17,6 miliar tuh pasif income-nya ya. Tapi apa yang terjadi? Desember 2019. HP-nya dia masih bagusan HP saya nih. Walaupun HP saya juga bukan camcung lagi gitu ya. HP saya ini Realme. Nah, udah lama juga saya pakai. Tapi masih lebih bagus dibanding dia gitu. Itu teman-teman. Kayak begini, tapi menggetarkan para milenial. Dia telepon bursa saham goncang gitu. Serius ini, saya nggak main-main. Ini difoto oleh dia sendiri kok gitu ya. Nih, HP kita jauh lebih bagus dari ini gitu kan. Tuh, ya. Saya tunjukkan gitu. Nah, mari kita bahas. Tadi kan ngurangin kos itu gimana? Mohon izin, saya akan share 7 caranya. 7 tips ngirit yang nggak sulit. 1, gaya hidup sehat. Mohon izin, maaf, bagi yang masih merokok, nah, uang rokok, kalau bahasa salah satu peserta saya sharing itu saya dapat ide dari dia, namanya uang mati gitu. Istrinya yang ngomong, ini kan suami istri gitu ya. Pak, ini saya bilang ada uang dingin gitu ya, uang anget, uang panas. Dia nambahin nih istri nih. Ada satu lagi, Mas Fajar. Apa Bu?
Uang mati. Wah, maksudnya apa, Bu, uang mati? Iya, dia udah mati, nggak bisa diapa-apain lagi, udah kebakar, angus. Ini nih Bapak nih rokoknya banyak banget gitu. Jadi gaya hidup sehat nih salah satunya gitu. Ya ini mohon maaf nih, saya cuma ngomong aja ya, saya jarang nih. Terus saya bukan aja, saya jarang puasa Senin Kemis. Lah kalau kita susah gitu ya, masih di level perjuangan gitu ya. Salah satu ngiritnya apa ya? Puasa Senin Kemis lebih sehat juga kan gitu ya teman-teman. Ini mohon maaf nih, ini kalau ini saya jarang terus terang saya jarang puasa Senin Kemis gitu ya. Uangnya nanti bisa buat diinvestasikan. Uang rokok tuh banyak loh gitu ya. Saya nggak anti rokok, saya dapat beasiswa scholarship postgraduate dari rokok gitu ya. Tapi ini salah satu tips ngirit yang nggak sulit. Yang kedua, gunakan motor atau transportasi umum. Nah, ini saya pakai motor nih. Ya. Dan motor saya, kalau saya sebut mereknya, teman-teman banyak yang nggak tahu. Kimco. Nah, saya beli 2008 sampai sekarang masih saya gunakan. Hari ini pun saya gunakan. Alhamdulillah banyak berkahnya. Dan karena mereknya Kimco, saya pernah ketinggalan 3 hari di pinggir jalan, nggak hilang, alhamdulillah, dalam kondisi tidak terkunci. 3, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, kebutuhannya komunikasi, keinginannya, jadi sebut merek, nggak enak nih. Keinginannya Huawei P40, nah, gitu ya. Kebutuhannya laptop, dipakainya buat presentasi, paling juga muter film gitu. Keinginannya iCore 7. Nah, kayak gitu-gitu teman-teman. Ya, ini nomor 3 nih, tips ngirit yang nggak sulit. 4, bawa bekal sendiri ke kantor. Kalau ini saya melakukan beberapa kali ya, ngirit tuh. Ya, nggak enaknya tuh kalau keluar nanti tadi, teman-teman, yang nggak kepingin jadi kepingin. Tuh. 5, beli barang loakan atau bekas. Ya, ini saya lakukan sampai sekarang. Serius, benar-benar serius saya lakukan. Menghematnya banyak sekali. Gitu ya. 6, cari fasilitas liburan yang asik, yang murah. Contoh, saya udah 4 tahun lebih, mungkin 5 tahun mungkin ya. Kalau liburan udah nggak pernah di hotel bintang lagi. Saya nyari yang tipenya B&B, bed and breakfast, 300 ribuan udah pakai sarapan. Wow, keren banget. Saya pernah nginep di sebuah tempat ya, rumahnya orang kayak nganggur gitu. Udah kayak punya rumahnya, keren banget gitu ya. Jauh banget. Maksudnya bukan jauhnya tempatnya, harganya dengan kita di hotel. Karena ngapain kalau kita ke sebuah kota gitu ya, saya sama istri bilang, kalau nyewanya mahal-mahal toh kita tinggalin, nggak, maksudnya bukan tinggalin, kita tinggal pergi gitu ya, nggak kita stay di situ kan, sayang gitu. Ini Yang cuma numpang ketujuh, tidur doang ya, Mas. kenapa? Numpang tidur doang ya. Ini cuma numpang tidur. Pokoknya buat saya ada spray bersih, handuk yang wangi dan bersih, serta air hangat itu jauh lebih apa begini. Udah cukup deh gitu loh, udah cukup gitu. Selfie buat IG-nya mah di tempat lain aja gitu kan. Iya kan? Nah, gitu. Benar sekali. Ketujuh, biasakan, kumpulkan, dan manfaatkan recehan. Musuhin orang tuh. Maaf nih, buat bayar parkir yang 2000-an di jaringan waralaba yang itu, gitu ya. Yang kadang-kadang merah biru. Ya, ya biru dan merah lah. Yang nyebelinnya tuh kan gini, kita susah-susah kagak ada, begitu kita udah mau bebas, prit. Ya gitu ya, kadang-kadang saya nggak ikhlas tuh gitu ya. Itu masuk nggak ada, pulang prit ya. Iya gitu ya, 500-an gitu kasih aja gitu. Pernah ada yang dibuang gitu ya, karena ada 200-an, 100-an, biarin aja, nggak usah sakit hati. Gitu. Toh kita kebayarnya sama-sama 2.000 kok gitu. Ya. Nah, buat teman-teman, mohon izin di sini, panitia nanti tolong di-share ya, yang mengisi inventory. Ada inventory itu tentang impulsivitas. Ada kami share, Pak. Ada, bagus ya. Saya soalnya nggak bisa ngeliat chat-chatannya nih, gitu ya. Pertanyaan juga nggak tahu. Jadi di-share, diisi aja. Dan itu link akan saya buka sampai 2 minggu setelah Lebaran. Jadi tugasnya teman-teman, mohon izin, kan nanti ini materinya juga nggak usah di foto-foto, nanti dapat kok, gitu ya. Sharing ke pasangan masing-masing supaya Pak frekuensinya sama, gitu. Frekuensinya sama. Tujuannya nanti juga sama. Untuk apa? Jadi sultan, gitu. Dalam waktu yang secepat-cepatnya. Amin. Ya, pokoknya ini 7 tips ngirit yang nggak sulit. Udah, nah, gitulah pokoknya ya.
Nih, contoh nih, saya nggak ngomong doang. Saat ini saya duduk di kursi loakan, enak, ergonomik, kasih bantal tambahan, bukan punyanya. 100.000 saja nih di studio saya. Mejanya pun loakan, serius. Laptopnya tahun 2013, jadi artinya laptop loakan juga. Sudut-sudut rumah saya loakan. Sayanya juga, ini jamnya aja yang nggak loakan ini, tapi Casio ini mereknya. Kasih orang, beneran dikasih orang ini, sebetulnya punya almarhum bapak saya. Gitu ya, akhirnya saya yang pakai. Baju saya loakan, topinya loakan. 50.000 ini. Saya tidak tampil jelek, teman-teman. 50.000 ini serius. Ayo, Mas Rian, tebak. Yang lebih mahal tasnya apa sepatunya? Salah satu di antaranya adalah 30.000 nih. Ini kan total 50.000 nih ya. Nah, salah satunya 30.000. Yang mana yang 30.000? Tebak, Mas Rian. Salah. Yang berapa? Yang 5, kan ini total 50.000 nih. Ini saya ke luar kota 3 hari pakainya ini, gitu ya. Tasnya. Okay. Nah, yang 30.000 mana? Yang sepatu. Sepatunya 30.000. Nggak pernah saya dihina sama klien saya kok, gitu. Serius. Masuk hotel nggak ada yang senyum-senyum, Bapak Loak datang, nggak ada, gitu. Ya. Nah, ini menghemat banyak, teman-teman. Menghemat banyak ini. Contoh nih ya, ini tebakan ya. Nanti dipilih ya. Kategori gadget. 15.900.000 terjual ya 119. Yang 16 juta terjual 24, yang 13 juta terjual 55. Keren kan? Yang mahal, yang banyak terjual gitu. Nah, pertanyaan saya, kategori gadget juga nih. Gadget zaman dulu. Ini gadget zaman dulu ya. Sesama gadget nih, tapi ini gadget zaman dulu. Laku terjual juga ya, habis nih 15 juta. Ini habis juga 25 juta. Nah, ini kategori gadget. Pertanyaan saya. Mana yang 5-10 tahun lagi akan naik harganya? Ayo, ditulis di chat. Nggak apa-apa, saya walaupun nggak bisa ngelihat ya. 1 atau 2? 2. Nah, 2 gitu. Artinya apa? Nggak, ini saya punya keris. Salah satu investasi saya keris. Serius ini. Tapi bukan saya bilang, beli keris. Enggak. Ketika mengkonsumsi sesuatu, maka teman-teman ya carilah atau belanjakanlah sesuatu yang mungkin naik, jangan yang turun. Ataupun kalau yang nanti dia mungkin turun, ya udah yang biasa-biasa saja gitu. Artinya tidak ada nilai investatifnya untuk banyak hal, Jadi kita bisa pilih dan pilih gitu ya. Kalau kita tengok nanti ke rumah kita atau ke pembelanjaan kita banyak sekali yang kita beli yang turun bukan yang naik itu. Saya lanjutkan lagi. Apa sampai berhutang? Wah, jangan. Saya nggak pernah tuh beli HP, beli motor gitu ngutang. Kenapa? HP, motor itu makin lama makin turun, betul nggak? Harganya. Tapi kalau kita cicil makin lama dia bayarnya makin mahal. Naik. Nah, Mas, kalau rumah gimana? Nggak apa-apa kalau rumah utang. Sudah. Rumah utang aja gitu. Tahu nggak kenapa rumah utang boleh? Nilainya akan naik. Rumah itu makin lama makin naik gitu. Nggak apa-apa kita bayar makin mahal nggak apa-apa. Karena nanti selisihnya ada gitu. Ya, itu prinsipnya. Oke. Intinya nggak ada sisa sungguh berbahaya. Bila nggak cukup, hidup di atas 100% benar-benar celaka. Gitu teman-teman. Jadi ini sebelum masuk ke rumus yang ditunggu-tunggu, rumus penggandaan uang. Waktu saya tinggal 15 menit, padahal materinya masih banyak nih. Ya, jadi ini dulu kita benahi pola pikirnya dulu nih tentang pembelanjaan, tentang biaya hidup kita sehari-hari itu 50-60% saja, cicilan besarnya 30%. Kenapa saya menyarankan 30%? Kalau kayak COVID kemarin gajinya kena potong 50% lah, kalau cicilan kita 50% selesai, Om. Selesai makan apa kita gitu kan. Nah, itu dia kenapa 30%. Intinya jangan sampai ngutang untuk sesuatu yang nilainya turun. Itu. Nah, inilah rumus ajaib penggandaan uangnya. Gimana sih uang itu berlipat? Nggak pakai integralan cacing-cacing DY/DX yang dulu kebetulan saya A1 gitu ya, ketahuan kan umurnya berapa, bilangnya A1 gitu ya. Nggak ada itu, nggak ada sama sekali turunan. Cuma kali tambah bagi kok, dan dalam hal ini kali. Jadi uang itu berlipat mengikuti 1 besarnya, 2 lamanya, dan 3
prosentasenya. Apa maksudnya? Gini, teman-teman. Mungkin yang hadir di sini, saya juga nggak tahu berapa yang hadir gitu ya. Ada yang udah punya lumayan gaji, lumayan, dia sudah di level aman, gitu ya, atau bahkan sudah di level merdeka, maka dia bisa tiap bulan itu ada sisa yang cukup besar. Ininya besar nih. Nih, dia besar nih di sini. Ya. Buat kita-kita yang level perjuangan, mohon izin, ya suka nggak suka, 0 atau kecil banget. Gitu. Ya otomatis nanti kesananya lipatannya juga beda gitu. Tapi jangan kecil hati. Masih ada ya Pak, ini nih lamanya nih gitu. Nanti akan saya tunjukkan ya, saya akan tunjukkan. Buat yang udah bisa besar, nih kalau di perusahaan-perusahaan biasanya bos-bos itu masa kerjanya paling tinggal 6-7 tahun lagi gitu teman-teman. Nah, kita mumpung masih muda nih, kita mungkin masih 20 tahun lagi. Artinya mungkin kita boleh kalah di besarnya, tapi kita menang di lamanya. Nanti akan saya tunjukkan keajaiban dunia ke-8 yang ditemukan oleh Einstein. Nanti akan saya tunjukkan, ya. Jelas ya? Jadi kalau sekarang kita masih di level yang ini, nggak usah kecil hati. Kita menangin ininya nih. Ininya kita menangin gitu. Nah, buat yang ininya udah bagus ya, udah oke. Sekarang dengan ikut ini, yuk ininya kita panjangin, tapi memang ya terbatas, kita 5-6 tahun lagi udah pensiun gitu. Nah, jadi kalau gitu apa? Kita nggak bisa menang di sini, ininya tambah kita apa? Gedein ini kita gedein ini. Kita gedein ini di sini nih, gede. Kita gedein mulai sekarang. Supaya apa? Balancing lamanya yang tinggal sedikit. Nah, inilah yang paling adil. Mau muda, tua, pinter, nggak pinter, prosentasenya ini bergantung kepada pengetahuan dan keterampilan. Itu yang akan kita bahas banyak. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi, nggak usah ke Dimas Kanjeng taat pajak untuk melipatkan uang. Ini tanpa tumbal, tanpa puasa. Ya, kalau doa dan ikhtiar harus. Jadi uang itu berlipat, rumusnya besarnya kali lamanya kali prosentasenya. Gitu. Besarnya mungkin ada keberpihakan kepada orang-orang tertentu pada posisi-posisi tertentu. Lamanya mungkin ada keberpihakan kepada kita-kita nih, ya kita-kita yang masih muda-muda nih, 20-30 tahunan. Nah, masih panjang pensiunnya, tapi prosentasenya dia adil, mau yang sudah besarnya tinggi, kecil dia akan sama gitu. Ya kalau besar dapatnya besar, kalau kecil ya kecil. Tergantung apa? Tergantung ini dia nih. Nah, hari ini saya akan share beberapa, mohon maaf, biasanya sharing beginian tuh 2 hari, yang tadi saya cerita ya, sampai malamnya kita sama peserta masih suka nongkrong ngopi atau makan bareng gitu, terus nanti ada kopi darat, itu aja nggak cukup. Sekarang tanpa menghilangkan maknanya, pokok-pokoknya akan saya share. Supaya apa? Teman-teman bisa dapat presentasi yang besar. Dahsyat, gitu teman-teman. Lanjut. Dulu ya. Mudah-mudahan makin semangat nih. Mas. Udah berasa ini udah mau jam 5. Waduh, masih banyak banget slide-nya. Ngabuburit Mas Fajar, ngabuburit. Iya, makanya masih lama banget ini, aku masih banyak ya. Nah, jadi gini. The eighth wonder of the world. Itu bukan saya yang ngomong ya. Kong Einstein ini dia bilang compound interest is the eighth wonder of the world. He who understand it earn it. He who doesn't pay it gitu loh. Jadi pahitnya gini, kalau antum ngerti ini, antum dapat. Tapi kalau kita gak ngerti beginian, justru kita kelipet gitu. Jadi gini, ini saya share singkat aja, nanti saya tunjukkan. Menurut ini Einstein ya, bukan saya ya. Dia bilang bagilah angka 72 ini dengan imbal hasil investasi, maka itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melipat gandakan uang kita. Jadi double gitu maksudnya. Nah, jadi contohnya gini. Misal ya.
ada apapun namanya itu, katakanlah deposito 8%, sekarang udah nggak ada 8%-nya, paling 4-5% gitu ya. Katakanlah 8% lah saya dapat di Bank Perkreditan Rakyat gitu ya. Maka kalau uang saya 100 juta, ini biar gampang aja ya, saya masukkan ke Bank Perkreditan Rakyat itu dengan interest ya. Ini saya ngomongin interest saja ya, ada bagi hasil, imbal hasil, syariah, konvensional, saya biar gampang aja langsung saya bilang interestnya. Ada 8% per annum itu kan artinya per tahun ya, annum itu per tahun, jadi ya 8/12. Gampangnya, bagilah angka 72 ini, teman-teman, bagi 8, berapa hasilnya? Ya, 9. Ya, 9. Artinya, uang 100 itu jadi 200 dalam waktu berapa lama? Ini dia 9 tahun. Nah, gitu. Ya, kalau kurang yakin, yuk kita hitung nih. Kita hitung aja. Saya cari aja ya. Saya cari aja. Compound interest calculator. Salah tuh. Nah, ini keluar sendiri kok. Saya ngetiknya typo aja. Wah, cari yang lebih familiar deh. Ini nanti takutnya bingung aja. Sebentar. Compound interest. Tadi juga nggak apa-apa. Maaf ya, harusnya saya saya siapin dulu, ini juga kurang asik. Kita kembali ke yang tadi aja. Kalkulatorsub.com. Nah, udah yang tadi aja deh. Maaf. Ini harusnya saya siapin. Gini, tadi kan 8% ya. Ini kita sekali aja. Nggak ada nih, Enyuli nih setahun nih, nanti hasilnya beda. Tar. Coba saya ganti investment. Ini aja. Starting amount tadi kan 100. Dah, lupakan ya. Kita hitung tuh, benar nggak rumusnya si Ngkong Einstein itu 9 tahun. Ini 8 nih. Harusnya dia akan jadi 200 ya. Dia kan bilang itu rumusnya dia ya tadi ya. Return rate-nya 8%. Additional contribution-nya nggak ada gitu ya. 0. Kita kalkulit berapa hasilnya. Udah langsung muncul kok. Oh, ini harus diisi nih 0 nih. Bener kan teman-teman ya? Nyaris 200 kan? Jadi sekarang mata kita harus kebuka nih, celing. Begitu ada ini sekian persen, berarti duit gua akan double jadi sekian. Duit gua akan double. Nah, udah gini, nggak usah pakai hitungan rumus-rumus yang susah-susah, ikutin yang tadi aja. Jadi sebetulnya rumusnya itu, ini mohon maaf ya, background saya psikologi nih, bukan ekonomi. Rumusnya itu sebetulnya gini. Future value itu sama dengan ya present value yang sekarang tadi 100 dikali 1 plus R pangkat N ini lamanya. Jadi itu tadi yang ribet itu. Udah kita buktikan sama. Jadi penting waktunya. Waktu itu penting banget. Artinya apa, teman-teman? Mohon izin banget gitu ya. Nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu habis Lebaran, nanti malam ubah pikiran, langsung cari tadi. Yang nomor 2 ya, nomor 1 kan kita yakin tadi dulu ya, bersyukur. Nomor 2, fokuskan miliki hasrat menggebu untuk gimana ngelipat duit gitu ya, di versi yakin gitu ya. Supaya apa? Ini penting banget. Start investing early ini penting, mulai duluan. Mohon izin banget ini. Saya mencontohkan diri saya, anak saya lah. Anak saya sekarang umurnya 4 tahun, baru aja ulang tahun. Tuh, namanya El Fatih. Kita sering panggil L. Satu huruf L. Nah, gitu ya. Kebetulan saya dulu SMA 70 angkatan L, Legiun. Nah, mungkin kalau di sini ada yang 70 tahu tuh. Nah,
Lebaran tahun lalu, jadi belum setahun nih ya, kita kan belum Lebaran ya. L itu dapat angpau, ya biasalah dari umnya, tante-tantenya, dari pokoknya dapat lah. Anak kecil umur tuh 3 tahun dapat angpau 500-an gitu ya. Paling larinya pasar gembrong, mau elitan dikit, Toys Kingdom. Saya tidak lakukan. Uangnya Bapak minta ya, dia nggak ngerti kan uang gitu ya, pokoknya saya minta. Apa yang saya lakukan? Saya membeli sesuatu, kalau mainan kan nanti harganya makin turun ya. Saya membeli sesuatu yang kemungkinan nilainya, kan tadi kan saya tanya kemungkinan, keris jawabannya ya, makin naik. Saya belikan sahamnya Telkom nih di tanggalnya nih. Bulan Mei ini, lihat nih. Ini kan setelah Lebaran nih, gitu ya. Kita kan bentar lagi nih Mei-nya ya. Jadi udah setelah Lebaran udah agak lama tuh, nggak sempet-sempet saya. Apa yang terjadi? Per kemarin harga Telkom itu 4.710. Nih, at close 3.14 tanggal kemarin ya. Artinya apa? Uang angpaunya Lebaran L itu yang saya tambahin karena beli satu lot masih ada sisanya. Satu lot itu 100 lembar ya, teman-teman ya. Nih, 100 lembar ya. Beli 2 lot nggak cukup. Nih, saya beliin 2 lot. Jadi saya tambahin, bapaknya nambahin karena bapaknya ngasih uang Lebaran ke dia biar pas 636.000. Nah, apa yang terjadi? 4.710 nih per harga kemarin, belum setahun. Bandingin modal, 3.180. 148% naiknya. Atau gampangnya gini, kalau di saham kan bisa turun ya, bukan pokoknya yang naik, tapi kurang. Jadi artinya meningkat 48% setahun, teman-teman. Mana ada deposito, itu baru capital gain-nya. Tunggu dulu, belum selesai nih kalau di saham-saham itu ada dividennya. Passive income. Jadi anak saya, alhamdulillah umur 4 tahun, punya passive income, karena Telkom bagi dividen 126 perak per lembar kecil kali 600 gitu ya. 25.200 nih penghasilan pasifnya L anak saya, bukan 1 bulan, selama 1 tahun gitu ya. Ini boleh nih dibeliin mainan karena udah uang anak, udah pasif income gitu ya. Kalau beli mainan di mana? Maaf, ya loakan aja, murah, dan itu beneran saya lakukan. Mainan dia banyak yang dari loakan. Begitu saya tambahkan dengan angka 200 lembar kali ini nih, 200 lembar kali ini, maka totalnya 967.000. Ini kalau dilihat teman-teman, jangan melihat 25.000-nya ya. Angkanya tuh 52%, teman-teman. Jadi artinya kalau kita ngerti begini-begini, besarnya, lamanya, dikali prosentasenya, kita bisa dapat prosentase yang 50%-an. Gitu. Asik apa asik? Celing? Celing. Dan apakah uang besar? Enggak, 300.000 aja bisa. Mumpung mudah-mudahan THR masih ada, selamatkanlah dia. 10%, teman-teman, selamatkanlah. Mumpung ya. Tapi kalau udah jadi tiket kereta dan lain-lain, ya udah selesai gitu. Tahun depan ya gitu-gitu lagi gitu ya. Mudah-mudahan masih ada. Lanjut ya. Udah jam 5 nih. Pertanyaan saya. Mohon dijawab nih. Boleh di open mic nih pesertanya nih. Mas Rian, ya, silakan. Apakah angka 8% itu besar atau kecil? Yuk, besar. Mas Wadi, terima kasih. Yang lain? Besar. 8% per tahun lo ya, besar ya? Kecil, Pak. Oh, kecil. Kenapa kecil? Karena kalau di saham bisa lebih dari itu. Ya, tadi saya tunjukkan kan 42% kan, tapi nggak semua orang tahu kan gitu ya. Nah, besar atau kecil? Kecil. Ada yang besar, ada yang kecil, pasti propons gitu. Karena jawabannya memang relatif. Relatif apa? Tergantung satu hal. Ada hadiah 100.000 buat yang bisa menjawab ini berbentuk entah GoFo lagi. GoPay atau OVO dari saya. Beneran nih, nanti saya minta nomor teleponnya kalau bisa ya, 100.000 nih beneran. Baik. Yang bisa resen ya. Ya, yang mau jawab resen. Saya bilang tergantung. 8% ini bisa besar, bisa kecil. Tergantung apa? Tergantung kebutuhan. Tergantung modal. Oh, namanya sama nih, Mas Fajar. Terima kasih, Mas. Mohon izin, belum pas. 100.000 belum layak. Silakan, Bu Salmi. Di unmute dulu. Ini, Bu, di open dulu mic-nya, dibuka dulu. Ayo, Mbak Salmi. Tergantung dari besaran uang yang ditanamkan. Kalau miliar ya besar 8%. Ya, hasilnya aja. Oke, mohon izin, belum pas. Inflasi ya. Siapa tuh yang ngomong tuh? Inflasi.
Tergantung inflasi. Ini siapa yang ngomong maaf? Ini Saya harus ngalahin inflasi. Fajar. Mas Fajar. Oh, Mas Fajar. Yes, betul. Aduh, Mas, tolong dijawab kasih panitia nomor HP-nya GoPay atau OVO nggak? Siap. Ini beneran nih 100.000 dari saya nih. Japri ke Mbak Intan ya. Nah, Mbak Intan dimintain Mas Fajar tuh. Teman, sesama Fajar ini nggak ada kong kali kong loh. Saya baru kenal Mas Fajar yang pakai D ini di sini loh ya. Bukan karena terlalu jauh begini. Nggak ada, beneran nih ya. 100.000, betul. Jadi tergantung inflasinya, Bapak Ibu. Itu yang harus kita pahami dulu. Banyak orang tersesat di sana. Oh, dapat segini gede nih. Tunggu dulu inflasinya berapa gitu. Ya. Jadi, Bapak Ibu, ini nih inflasi itu yang penting. Nah, mohon izin, saya bukan ahli nujum, tapi saya akan menyampaikan berita yang kurang nyaman buat kita semua dalam Q2 ini, ya. Jadi 4 bulan ke depan, sepertinya inflasi akan makin tinggi. Udah nggak usah saya bahas, saya juga bukan ekonom, pakai akal waras saja, common sense udah ketahuan gitu ya. Panjang ceritanya baik makro maupun mikro gitu. Panjang. Jadi tergantung inflasinya. Bahkan di Amerika aja, inflasi itu dibilang bandit loh. Nih, the inflation bandit stole half your money since 2000. Kesejahteraan kita itu yang makan sebetulnya bukan kenaikan harga, inflasi. Nah, ya, ini saya udah riset pakai data 40 tahun, saya ketemu IMK, ITB, dan IHK. IMK itu indeks majalah Kartini. Ini saya punya majalahnya karena saya sering main ke tukang loak ya. Ada Mbak Asri Ibu ini. Ini tanggal 15 Desember tahun 76. Ini Kartini cetak juga masih terbit waktu itu ya, 40 tahun kemudian ya. Jadi datanya data 2 tahun yang lalu. ITB itu apa? Indeks teh botol, bentuknya masih sama, harganya sama. IHK itu nih indeks harga Kentucky Fried Chicken. Ini ada poster bulan Juni tahun 87, 2.200 dapat menu ini. Tahun lalu ketika Covid saya beli, tahun lalu ketika Covid, jangan lihat 89.000-nya ya. French fries-nya lebih sedikit dari ini. Original chicken-nya 2, sama kayak gini dapatnya. Pepsi sekarang udah nggak paketannya dia, Coca-Cola. 66.000. 15,9% dari mana ini? Dari bunga berbunga. So, teman-teman, dari 3 data IMK, ITB, dan IHK, saya bukan tidak percaya sama inflasinya BPS, bukan. Buat saya, inflasi di Indonesia 40 tahun itu, boleh dicatat ini 11%. Artinya, kalau kita dapat apapun yang kita lakukan, naiknya setahun kurang dari 11%, maka kita terjadi kemiskinan otomatis buat diri kita. Gitu. Ini dia. Ini riset saya. Kan inflasinya rendah tuh 2%, 3%. Ini bukan presidennya siapa yang nggak ada kaitannya sama presidennya. Datanya 40 tahun kok, gitu ya. Data 40 tahun kok dari presiden pertama kita ya, Eyang Soeharto sampai sekarang gitu. Jadi saya bukan anti apa enggak gitu. Buat keluarga saya aja. So di kepala kita mulai sekarang celing 11%, cari sesuatu yang di atas 11%. Kalau nggak kita miskin otomatis. Itu teman-teman. Lanjut. Gimana caranya nih bisa tumbuh di atas inflasi? Mohon maaf ya, bunyi kreat-kreat ya, maklum Bang keluarkan 100.000, yang penting ergonomik buat saya, enak banget duduknya, pas di punggung gitu. Mudah-mudahan nggak mengganggu nih dengar suaranya. Nah, gimana tumbuh di atas inflasi? Tentunya kita harus mampu mengemban resiko. Mohon izin, ada 2 nih tugasnya ya. Di Inquest teman-teman isi tuh profilnya. Jadi ada orang yang sangat konservatif. Nanti ada instrumen-instrumen tertentu untuk mencapai kesultanannya dia, untuk menghasilkan passive income-nya itu yang ya konservatif juga kalau nggak deg-degan. Tapi kalau buat teman-teman yang moderat, agresif atau agresif, ambil yang lebih agresif lagi. Karena kalau teman-teman misalnya ada risiko tuh nggak jadi stres, kepikiran gitu. Karena memang risk appetite-nya, toleransi terhadap stresnya tinggi gitu ya. Tolong diisi linknya, silakan di-forward ke pasangan masing-masing. Yang tadi impulsivitas sama ini, biar tahu teman-teman. Oke, waktu saya tinggal sedikit banget nih, bobol nih ya, akhirnya dari jam 5. Saya cepat aja. Nabung. Jangan. Nabung itu sekarang paling bunga deposito 4,58%. Ya. Tabungan di kita itu 0, 50 juta itu nggak nutup buat biaya pengelolaan rekening bunganya atau bagi hasilnya lah. Ya, nabung enggak udah. Alhamdulillah
Saya sudah tobat menabung sejak 2011. Bukan artinya saya nggak punya buku tabungan, teman-teman ya. Saya tidak menabung. Gitu. Nah, nanti kemana? Itu yang akan saya ceritakan untuk mencapai passive income kita. Saya juga punya usaha lainnya beberapa. Saya alhamdulillah ada warung teko boba. Sekarang ada kambing satu lagi jalan di Cianjur Selatan. Kemarin alhamdulillah udah 3 kali panen di Banten gitu ya, usaha lainnya yang tidak mengganggu konsentrasi dan waktu kantor, tapi ini susah teman-teman. Dan beberapa saya kena tipu, nggak amanah orangnya gitu loh. Nggak amanah orangnya. Ya, susah. Ada instrumen-instrumen yang tidak perlu modal besar, bisa kita lakukan setiap saat ya. Jutaan orang tidak tahu bisa menghasilkan uang tanpa beranjak dari tempat tidurnya. Nah, itu kalau katanya Budi Setiawan ya. Nah, ya, yang dia bintang iklan doang. Nih, logam mulia, fintech, reksadana, saham. Yang tadi udah saya tunjukkan ya, saham. Kalau ditanya Mas Fajar intensnya di mana? Jujur saya di saham dan properti. Penghasilan pasif terbesar saya dari properti. Saham penghasilan pasifnya alhamdulillah memampukan kami jalan-jalan gratis gitu ya, jalan-jalan gratis itu. Kalau ditanya komposisinya, kenapa properti nggak dibahas? Waktunya kurang, bisa 2 hari sendiri bahas properti itu. Gitu. 7 hal yang harus diketahui tentang emas. 1, kenapa sih beli emas? Panjang ceritanya. Emas apa yang sebaiknya dibeli? Panjang ceritanya. Di mana sebaiknya membeli LM? Ternyata bukan di tugas apa di Antam. Nah, ini orang Antam nih dengar saya nih gitu ya. Apakah emas selalu naik? Enggak, jangan salah gitu ya. Kapan saat terbaik membeli emas? Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Sekarang. Iya betul, setiap saat gitu ya. Di mana menyimpan emas? Beberapa emas saya memang sekarang di SDB karena alhamdulillah tahun lalu ada yang baru lulus nih, emasnya sekolah di bank syariah. Nah, nanti panjang ceritanya, tapi gini teman-teman, saya nggak akan punya waktu cukup gitu ya. Saya udah tulis buklet nih. Bukletnya insya Allah mudah dipahami. Nanti silahkan dipelajari, download ya di LMS kami. Saya udah dan di sana ada materi-materi yang lain lagi nih. Ada berwisata ke dunia artificial intelligence, kebetulan karena saya lagi belajar juga gitu ya. Silahkan di-download. Tetapi gini, yang mau saya jelaskan, kapan saat terbaik membeli emas ini ada sesuatu yang tidak boleh saya lewatkan, harus saya jelaskan. Jadi, kalau kita mau investasi, baik emas mau atau apapun, itu ada 3 cara. Yang pertama, itu namanya DCA. Dollar Cost Averaging. Walaupun bukan uang dolar, DCA itu gini ilmunya. Tiap bulan tutup mata, emasnya mau naik, mau turun, atau sahamnya mau naik, mau turun, reksadananya mau naik, mau turun, pokoknya misalnya tadi ya 10% dari penghasilan kita beli emas, beli emas, beli emas, beli emas. Dan berita baiknya, sekarang beli emas itu bisa per 5.000 perak, bahkan per 500 perak bisa. 5.000 perak di mana? Di Pegadaian. 500 perak mana? Dibuka emas di Bukalapak. Gitu. Rutin aja. Jadi anak kita yang SMP bisa tuh punya tabungan emas. Tiap Sabtu pulang sekolah, maaf nih dagangan saya juga, daripada beli boba-bobaan gitu ya 5.000 gitu, beliin emas gitu. Boba saya paling murah 8.000, paling mahal 18.000 gitu kan. Itu namanya dollar cost averaging. Yang kedua namanya lamsam. Nah, lamsam namanya. Mohon maaf ya tulisannya jelek. Lamsam tuh gini, ngebom. Ada rezeki, tembak. Dapat THR, beli emas. Gitu. Dapat uang bonus nih dari kantor, beli emas. Yang ketiga itu namanya market timing. Waktunya terbatas saya. Takutnya tanya jawabnya kurang. Market timing itu gini, melihat kapan emasnya harganya murah, melihat kapan reksadana harganya turun, melihat kapan saham itu turun, melihat properti orang jual butuh gitu misalnya, ya. Dapetin hot deals. Ilmunya lebih tinggi market timing. Logikanya gini, gampang teman-teman. Pakai sedekah aja deh. Kalau teman-teman setiap sholat subuh sedekah 5.000, itu namanya DCA. Begitu gajian tanggal 25-27, maka hari itu juga, kan pagi udah sedekah 5.000, teman-teman siangnya 20.000. Itu namanya lamsam. Nah, kalau market timing ini sekarang ini nih 10 hari terakhir. Maaf ini ya, ini mungkin saya dimarahin malaikat nanti. Kalau saya punya dana sedekah 1 juta, ya 1 juta. Sorry,
Nggak apa-apa ya, 1 juta gitu ya. Ntar saya hapus dulu. Saya pakai market timing tadi. Sedekahnya tetap 1 juta. 10 hari, tiap malam 100.000 kan ya. Menjelang subuh nih, berarti kayak kita sedekah 1000 bulan nih. Kalau kena Lailatul Qadar. Begitu dapat ilmu ini dipakai ini market timing. Jadi gini teman-teman, di tanggal genap sedekahnya 50.000 aja. Kan masih ada sisa 50.000 kan? Ya. Di tanggal ganjilnya 150.000. Itu namanya market timing. Jadi nyari saat yang paling pas untuk masuk. Masalahnya kita nggak mungkin kurang cukup ilmu nanti gitu. Jadi kalau bisa sarankan, ya paham ya maksud saya? Kan di ujung hari 50.000 ganap, ganjilnya 150.000, genap lagi 50.000. Kan totalnya juga sama-sama 1 juta kan? Gitu. Nah, itu market timing tuh ya. Wallahu a'lam bishawab nih, saya dimarahin malaikat nih gini, lu kok hitung-hitungan banget gitu. Tapi biar ngerti aja gitu. Jadi kalau disarankan Mas Fajar yang mana? Saya menyarankan DCA. Dari mana? Dari yang dipotong 10% tadi, teman-teman. Gitu. Loh, passive income-nya dari mana nih? Belum kelihatan gitu ya, belum kelihatan. Nah, nanti ada rumus 3x3. Langkahnya gimana nanti kita masuk. Bentar lagi nih. Saya kenalkan saja ya, secara singkat sekali. Mohon maaf yang tadi bisa di-download, nanti linknya saya kasih. Ini udah ya. Ini logam mulia. Nah, sebagian lagi masuk ke fintech uang saya. Perhatikan di fintech itu pinjol-pinjol. Ini tapi bukan pinjol dari Cina yang ilegal ya. Ini lebih ke yang crowdfunding dan investment nih. Jadi pinjol, fintech, financial technology itu sebetulnya ada 8 gitu ya. Ada blockchain yang Bitcoin tuh sekarang, ada payment tuh OVO, GoPay ya. Mas Fajar nanti dapat insya Allah 100.000 ya. Mau nanti dibilang aja maunya GoPay atau OVO silahkan. Exchange macam-macam. Nah, fintech ini ada investment sama crowdfunding situlah. Ada istilah borrower. Borrower itu kita ngutang di dia. Lender itu kita malah naruh dana di sana, teman-teman. Jadi yang saya maksud kita di fintech itu jangan jadi borrowernya, jadi lendernya. Ini ya beberapa ya. Nanti saya akan sekilas lihat. Aduh, waktunya udah sejam segini masih banyak. Tapi hati-hati gitu ya. Ada resiko gitu. Ini contoh nih. Ini punya saya nih, ya. Resikonya pembayaran dipercepat bagus gitu ya. Ini saya di Investri ini contohnya kutipan saya di INV ini Investri ya. Saya mau melakukan pembiayaan, kebetulan ini kalau di Investri saya syariah, sekarang lagi nggak ada yang syariah jadi saya nggak masuk uang saya. Nganggur, mau saya pindahin agak males juga gitu ya. Pembayaran dipercepat, maka bagi hasilnya dia akan apa? Akan ya berkurang. Tapi saya ada yang telat nih. Alhamdulillah cuma telat 7 hari. Tapi di iGrow nih, lihat nih April nih, 14 April belum lama ya, 10 hari yang lalu. Nih, intinya dia bukan gagal bayar, masih sulit nih tim collection iGrow telah belum begini. Jadi ada resiko. Nah, gimana caranya teman-teman mengurangi resiko gitu ya? Nah, teman-teman mohon izin saya share sedikit dulu. Ini bukan ajakan nyuruh beli ya, walaupun saya punya di Investri, saya punya di iGrow gitu ya, ada di Amarta juga ada. Ini contoh di Kaswa. Kaswa ini 100% syariah. Teman-teman lihat nggak? Ini per 100.000 uang kita bisa masuk. Jadi kita bisa membiayai kambing, membiayai ini, hal ini. Di bank kita naruh uang, bank syariah atau apa, kita nggak tahu uangnya dilempar kemana. Kalau ini bahkan kita bisa milih. Nih, yang ini udah nggak bisa dibiayai karena udah jalan. Coba lihat secara singkat aja. Mudharobah 5 sampai 10,48%. Ya, jauh lebih besar dibandingkan kita di tabungan ngendep doang 100.000 kita. Jadi nggak perlu uang gede-gede juta-jutaan. Di iGrow agak gede, ada yang 500, ada yang berbeda-beda gitu ya. Pendanaannya juga udah banyak. Rata-ratanya 12 sampai 18 margin. Alhamdulillah kita bisa ngalahin inflasinya. Di Investri, nih. Ini biasanya di filter syariah nih, ya saya filter ya syariah. Nggak ada nih, lagi nggak ada. Lagi kosong yang bisa saya biayai. Alhamdulillah ada. Wah, ini harus segera masuk nih. Kemarin 2 hari yang lalu saya cek belum ada nih. Langsung cepat penuh nih. Nih, berapa dapatnya? Terima kasih nih, alhamdulillah rezeki saya nih sharing ini nih. Berarti saya tahu nih. Kemarin tadi saya bilang nggak ada ya. Nah, kalau di Investri minimal 1 juta nih. Ya.
Ada nih. Ini ada syariahnya. Jadi ambil terserah ya, ini saya konvensional syariah masing-masing. Nah, tapi teman-teman lihat, cari yang udah ada OJK-nya dan TKB-nya tinggi. TKB itu apa? Ya, tingkat keberhasilan penyelesaian kewajiban gitu ya. Jadi artinya 90 itu 30 hari. Jadi gampangnya gini. Yang macet-macet sudah lebih dari 3 bulan berapa? Di sini kan 97,87 ya. Kita lihat yang di Kaswan, yang syariah 100%. Kalau sudah OJK, dia nih kok belum ada OJK-nya, ada tapi. Bentar. Nah, udah ada OJK-nya kan ya. Kita lihat TKB-nya harus dimunculkan sama dia. TKB-nya di mana ya? TKB-nya mestinya ada. Lewati dulu deh. TKB. Sorry, saya nyari ke kanan-kanan, nggak ada ini nih TKB-nya. 99,34, artinya jadi lebih oke kan, teman-teman ya. Kalau yang tadi 97% ya, ini 99,34 gitu. Ya. Dah. Oke. Sorry, kepencet. Maaf. Saya lanjut lagi. Daya fintech ya, aduh mudah-mudahan masih sempat tanya jawab. Nah, reksadana ini juga menarik. Reksadana itu per 100.000 teman-teman. Per 100.000. Nah, reksadana itu ada pasar uang, syariah. Ini gini, semuanya ada syariahnya ya teman-teman ya. Jadi pilihan ke teman-teman. Pasar uang itu kayak deposito. Pendapatan tetap itu ibaratnya ya relatif. Jadi dua ini memang nggak gede, relatif aman. Yang ini hasilnya gede, tapi risikonya gede. Uang kita bisa jadi bukan berkembang, malah berkurang pokoknya. Waduh, tinggal bentar lagi. Itu reksadana tadi ya. Nah, reksadana teman-teman sangat saya sarankan, maaf ini bukan ajakan juga, saya bukan afiliatornya ya, nggak dibayar mereka walaupun saya punya di dua-duanya ini. Teman-teman bolehlah malam ini mulai lihat ke Bareksa dan Bibit. Reksadana. Bareksa ini marketplace teman-teman. Jadi gampang. Dan ini benar-benar nggak pakai apapun. Teman-teman nanti tinggal siapin KTP, selfie gini, truk jadi udah. Teman-teman bisa masuk mulai dari 100.000. Mumpung THR-nya masih ada nih. Buka aja dulu 100.000. Karena kalau udah kebuka nanti tanpa sadar kita akan terangsang untuk mencari tahu. Saya di awal-awal dulu, sebelum berhenti menabung itu saya punya reksadana 4. Dan yang membuat saya akhirnya memutuskan tobat menabung itu karena ada satu reksadana saya 8 bulan itu 86%. Jadi 186%, alhamdulillah waktu itu. Salah satunya saya punya 4 ya. Nah, terus saya belajar, wah kenapa bisa begini? Oh, ini ternyata reksadana saham dan kebetulan naik waktu itu lagi subprime mortgage yang 2008. Jadi per 2011 saya memutuskan langsung ke sahamnya saja. Oke. Mohon maaf jadi cepet-cepetan. Ini per 100.000. Saham lebih gila lagi teman-teman. Maaf bahasanya jadi kurang santun. Lebih gila tuh maksudnya gini. Per 5.000 perak bisa teman-teman. Zaman sekarang. Beneran. Per 5.000 perak bisa. Nah di saham itu yang mohon diperhatikan. Jadi kalau saham itu kita ya menjadi pemiliknya inilah. Gitu ya. Ada video tapi waktunya. Ini security yang akhirnya punya penghasilan pasif untuk menyekolahin adiknya ya, tapi agak lama nih 5 menit, waktunya kurang, nanti ditonton aja sendiri. Ada 2 mazhab utama dalam bersamaan, investor dan trader. Investor tuh ya kita cari perusahaan yang bagus, laporan keuangannya bagus, tumbuh dan untung, kita invest. Duduk diam, tenang. Kalau trader itu kita melihat pergerakan harga saham. Prinsipnya beli murah jual mahal. Beli mahal jual lebih mahal lagi. Jar, lu yang mana? Saya dua-duanya. Tapi saya lebih intens, saya sudah 11 tahun menjadi invest 10 tahun, 2011 Juni saya. Jadi nanti Juni 2022 saya 11 tahun menjadi investor. Contoh, salah satu investan saya, Arna. Ini saya beli 91 perak. Arna ini pabrik keramik murah. Yang buat warteg, pokoknya rumah-rumah kontrakan murah gitu. Tapi karena mereka buat yang murah-murah itu kan perputarannya cepat. 2 tahun ganti gitu. Kalau rumahnya teman-teman yang bagus-bagus, keramiknya maaf jadi sebut merek gitu ya, Mulia atau apa, mungkin 10-15 tahun nggak diganti-ganti itu keramik gitu ya. Saya beli 91 perak per kemarin siang 975. Meningkat 973% dalam waktu sekitar hampir 8 tahun. Ya.
ini nggak tiap hari diliatin, malah justru jangan diliatin kayak kata ngkong LKH tadi. Nah, dia bagi dividen nih 45 perak. Oh, ini beritanya malah kepotong. 45 perak bandingin modal awal saya 91, 49,5%, teman-teman, setahun. Dari mana tuh deposito, nggak ada yang segini. Dan ini misalnya aja gitu ya. Uang saya 30 juta. Gitu ya. Beli di 91. 30 jutanya berlipat sudah jadi 10 kalinya kan. Nih ya, teman-teman ya. Nah, yang 30 jutanya itu dapat 49,5%. 15 juta. Yang tadi si Bapak itu dapat 17,6 miliar gitu ya. Nah, ini kan penghasilan pasif, teman-teman. Kayak anak saya si L tuh penghasilan pasifnya 25.000 per tahun. Nah, udah kebayang kan? 15 juta. Pasif. Tapi ya didiemin dulu 7 tahun gitu. Itu cerita indah. Cerita yang nggak indahnya, saya punya Unilever. Bukannya berkembang, malah pokok saya hilang 9%. Gitu. Dia bagi dividen juga, dividennya, DPR-nya ya, dividen payout ratio-nya itu selalu di atas 95%, yang kemarin 97%. Nah, saya cepetin aja. Nah, ini tradingan saya. 2 hari, belum lama nih, minggu lalu, saya dapat 21,09%. Itu kisah indah. Yang nggak indah, di film, ya, ini minus 8,35%. Gitu, teman-teman. Nah, modalnya berapa? Ya gampang aja, kalau ini 198 perak, berarti satu lotnya 19.800. Di Stockbit nggak ada, harus deposit 5 juta, 10 juta. Bukanya tanpa meninggalkan tempat duduk. Selain Stockbit ada juga ajaib. Ya, silakan dipilih aja. Tuhan Maha Pengampun, tapi bursa saham tak kenal belas kasihan. Bapak ini nih kayak begini bajunya sehari-hari. Kita nggak tahu bahwa pasifnya dia hanya dari satu emiten, satu saham aja 17,6 miliar. Penampilan kayak begini, gitu teman-teman. Jadi batasi risiko, dan risiko dalam hidup itu 2. Bahaya dari mencoba dan bahaya dari tidak mencoba. Karena sama-sama ada risiko dan bahaya, kenapa nggak kita coba? Makanya kalau boleh berpesan, malam ini langsung teman-teman lihat tuh ya, materinya di-download, langsung teman-teman lihat entah mau reksadana, fintech atau apapun, mumpung masih ada duit dari THR gitu. Nah, ini slide terakhir saya. Jadi gimana rahasianya? Enggak sih, slide terakhirnya 5 langkahnya. Dalam meningkatkan persentase itu ingat prinsip 3. Jadi kalau ditanya Mas Fajar, saya harus yang gimana? Pertama 3 dulu ini. Yang 3 ini. 1, carilah instrumen yang dipahami. Tulisan saya jelek banget ya, nggak apa-apa ya. Dipahami. 2, ini kelemahannya. Banyak yang ikut kelas saya gitu ya di pembekalan pensiun, wah paham, semangat gitu. Tapi nomor 2-nya lupa dia. Dijalankan bukan diwacanakan. Nah, ini banyak orang jadi wacana aja investasi itu. Penghasilan pasif itu jadi wacana doang gitu. Itu nomor 2. Dijalanin, 3D nih, dijalanin. Nah, bukan diwacanain. Nomor 3, dievaluasi. Ya, kalau di saham investasi saya lakukan, kalau laporan keuangan muncul nih, banyak yang Q1 muncul nih, ya kuartal pertama muncul. Ya 4 bulan sekali, jadi nggak nganggu kerja. Kalau di tradingan yang tadi ya, yang ini nih, saya habis subuh tuh 1 jam, 1 jam setengah sebelum kantor, maksudnya datang pagi di kantor sebelum mulai, saya analisa dulu grafik-grafiknya gitu ya. Ini contoh aja nih. Jadi saya lakukan tuh. Itu yang nomor 3 nih ya, dievaluasi. Ini contohnya. Contoh, belum saya hapus. Nih, nah ngelihat nih. Wah, Mayora nih kayaknya masih di bawah awan. Nanti kalau tunggu di atas awan, saya masuk. Nih, jadi kalau yang di trading tuh ngeliat gini-gini, bukan laporan keuangan gitu. Ini tiap hari saya liatin nih, pagi-pagi gitu ya. Mencari peluang di mana bisa masuk, atau sebaliknya ada tanda nih untuk menjual. Gitu. Ini contoh nih kenapa filmnya udah minus masih belum saya jual gitu ya. Contoh
filmnya tuh masih di atas awan, teman-teman. Ini saya pakai indikator namanya Ichimoku. Ya, masih di atas awan, makanya saya minus 8%. Tapi lihat nggak, trendingnya masih naik nih, tuh masih naik, masih di atas awan. Jadi saya belum jual gitu. Kira-kira begitu. Wah nanti kalau dia nyampe nyentuh ke awan, wah udah mungkin cut loss gitu. Tapi mudah-mudahan jangan cut loss lah, mohon doanya. Itu ya teman-teman ya. Ini mohon maaf waktunya terbatas. Jadi 3 itu tadi udah jelas ya. Dipahami, dimengerti dan dipahami risikonya. D yang kedua dijalankan bukan diwacanakan. D yang ketiga dievaluasi. Nah, yang ketiga, investasi yang bagus itu gimana sih, Jar? Banyak peserta saya, senior-senior, bapak-bapak yang udah, wah pesangonnya banyak itu nanya. Ya 3 kali 3 ini sama untuk penghasilan pasif. Yang pertama, itu dia bisa jadi, ini udah langsung slide terakhir. Waktunya tinggal 7 menit. Pertama itu, dia, sorry, kepencet. Ya tadi 3D ya, jadi rumusnya itu 3 kali 3 nih. Meningkatkan persentase itu 3 kali 3, 3D sama 3C. C yang pertama itu dia bisa punya cash flow. Ini penting nih teman-teman. Cash flow. Lah kita kan tiap bulan perlu bayar listrik. Teman-teman boleh bercita-cita nih. Kalau saya, gue pokoknya liburan tahun kesekian harus gratis, harus pakai passive income. Dari mana? Dari dividennya saham. Gitu. Ya, nah yang artinya ada cash flow. Oke, jangan muluk-muluk dulu dah. Kapan pulsa HP gue yang besarnya 100.000 per bulan gratis? Nah, itu dulu tuh. Itu kan udah ada passive income namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, dia bisa punya capital gain. Di emas itu tidak ada cash flow-nya, bener ya? Emas kan tiap bulan nggak ada masukannya. Saham ada setahun 2 kali. Ada yang sekali, ada yang 2 kali. Gitu ya. Ada capital gain-nya. Ya, ada cash flow-nya. Dan saham harganya tadi teman-teman lihat ya. Jadi 10 kali lipat saya dalam 7 tahun. Ya, dalam 8 tahun lah. 8 tahun jalan tuh ya. Dari 91 perak ke 970. Ya, itu capital gain-nya ada. Gitu. Nah, cari yang empuk lagi kalau dia bisa yang ketiga nih. Jadi kolateral. Jaminan. Nah, saham nggak bisa, teman-teman. Emas bisa, saya gadekan. Port dengan Rahan. Di Pegadaian Syariah atau di Bank Syariah. Gitu. Jadi kalau ditanya, Jar, gimana meningkatkan persentase? Ingat prinsip 3D kali 3C. Dia harus punya cash flow, dia sebisa mungkin ada capital gain-nya, dan dia bisa jadi jaminan kalau kita kepepet, kolateral. Alhamdulillah, rumah saya, properti saya, cuma 1 yang bodoh, nggak pernah sekolah. Itu rumah yang dimiliki oleh istri saya sejak belum menikah, gitu kan. Dia udah punya, gitu. Ya masa disekolahin juga. Kalau yang lain, alhamdulillah sekolah. Bahkan ada yang 1 sertifikatnya itu udah hampir penuh, gitu. Ya udah doktor lah, gitu. Itu teman-teman. Dan slide terakhir saya, mudah-mudahan masih bisa tanya jawab nih. Gimana 5 langkahnya? Nih, langkah pertama, hidup hemat di bawah kemampuan. Jadi yang di level perjuangan pasti ada cara. Tadi potong kos, ada 7 taktik ya, mulai dari hidup sehat, saya pakai barang loakan gitu. Supaya apa? Ada sisa tuh 50.000 sebulan, atau jangan 50.000 lah, 10.000 sebulan. Nah, 10.000-nya jangan ditabung. Cari tadi tuh yang saya terangkan sekilas, waktunya terbatas gitu ya. Stop menabung. Karena kalau nabung, maaf, kelipet. Ketiga, belajar supaya kita dapat pengetahuan yang bagus sehingga persentasenya dapat yang tinggi. Awalnya saya mulai dari sukuk, dapat 12% setahun. Wah, enak banget ya. Wah, begitu kebuka mata batin kayak begitu-begituan, masuk ke reksadana. Begitu reksadana 86% dalam waktu hanya 8 bulan, tapi ini keberuntungan ya, Allah kasih rezeki gitu ya. Bukan karena saya gitu. Wah, belajar lagi. Saya masuk ke saham. Saham tadi bisa dilihat hasilnya. Saham membuat, alhamdulillah Allah kasih rezeki buat saya bisa liburan. Kalau passive income terbesar saat ini saya dari properti gitu. Ya. Nah, yang keempat, belajar nih. Evaluasi, reinvestasi dan rebalancing. Jadi artinya gini, teman-teman. Kalau dapat passive income dari saham 15 juta misalnya ya. Jangan dihabisin 15 jutanya buat jalan-jalan. 10 juta aja, dicukup-cukupkan. 5 jutanya diapain? Reinvestasi. Engkong
LKH tadi, Lo Keng Hong bilang, saya dapat passive income dari satu saham 17,6 miliar, 600 juta saya pakai senang-senang, 17 miliar saya belikan saham lagi. Nah, itu kayak gitu ya. Nabi juga mengajarkan kita hidup qanaah kok gitu. Terakhir baru kita nikmati menjadi sultan. Dan sebelumnya kita invest uang kita, maka kita harus invest pengetahuan kita. Banyak sekarang training-training gratisan, YouTube, seminar-seminar. Wah, istri saya udah paling tahu tuh. Kalau saya sering banget ikutan begitu, duduk di depan nanya-nanya. Ya, dapat voucher hotel pernah, makan di restoran mewah pernah, gara-gara dianggap pertanyaan terbaik atau nanya buku pernah, gitu ya. Bahkan di beberapa ada satu pertemuan tuh istri saya bilang, Mas payungnya bagus, Mas kamu nanya, ini serius beneran gitu ya. Dan istri saya jadi tahu kenapa saya duduk di depan. Kalau acara gitu saya pisah sama istri supaya bisa kenalan sama orang yang lain, nggak sebelahan. Gitu ya. Saya duduk paling depan apa? Supaya kalau saya nanya-nanya gini aktif gitu ya, orang nggak ngelihat. Kalau saya duduknya di belakang dia kan nengokin siapa sih itu bocah nanya-nanya melulu, pertanyaannya goblok banget lagi gitu. Kalau saya di depan nggak ada yang lihat, aman saya. Itu salah satu tips dari saya. Dan kalau ada bagi-bagian jawab pertanyaan cepat, saya cepat dapatnya. Gitu ya. Mulai dari voucher menginap 2 malam, makan mewah di restoran mewah gitu ya. Saya pernah dapat alhamdulillah. Jadi investasikan dulu diri kita. Terakhir, teman-teman, modulnya ini nanti bisa di ini boleh di screenshot nih, di screenshot aja ya, di foto boleh. Nanti teman-teman ambil nih. Ini ada buklet, silakan di-download. Materi yang hari ini teman-teman silakan download. Terus InQuest ini juga saya sedang mengembangkan SaaS ya, saya juga lagi belajar terus. Saya sekarang mendalami artificial intelligence, machine learning dengan bahasa Python gitu ya, dan memang nggak mudah buat saya yang psikologi. Mohon doanya 8 kali saya baru lulus itu Python yang tingkat dasar. Ujian AWS, security-nya tuh 17 kali saya baru lulus ya. Tapi ya gimana, memang background saya bukan itu ya, tinggal kita berusaha aja gitu ya. Ini saya sedang kembangkan, mohon doanya. Kalau teman-teman bingung mau fokusnya di mana, nanti ke depannya gimana, pakailah Focus Finder alamatnya ini. Dan kutipan terakhir, aduh pas banget lagi, sempat tanya jawab nggak ya? Saya kutipkan quote-nya Imam Syafi'i. Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Akhirul kata, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Semoga semuanya dikasih kesempatan, dikasih ilham untuk menjadi sultan. Amin. Terima kasih Mas Rian, saya kembalikan ke Mas Rian. Udah habis, pas banget ini. Aduh, tanya jawabnya gimana nih? Mungkin satu ya, kesempatan buat penanya yang mungkin langsung saja ya. Yang mau bertanya silakan bisa. Tadi ada Mas Fajar tuh, Fajar kedua. Iya. Salmi, silakan. Bu Salmi, silakan Bu Salmi. Ini mengenai passive income ya. Kalau dari perumahan tuh seperti apa? Dari rumah tadi Belum. ya? Oh belum. Ya terus kalau dari saham-saham kalau kita belum paham gimana? Nanti misal harus beli seperti apa dan sebagainya. Apa tip dan triksnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya bagus banget nih. Properti memang nggak saya bahas, tapi gini, di properti itu ada jenis properti ya, ada 5 gitu ya, mulai dari rumah tinggal, kos, kantor, apartemen, townhouse, dan kemudian ruko gitu. Nah, tiap properti itu Bu ya. Nanti gini deh Bu, mudah-mudahan Ibu waktunya kurang banget ini ya. 2 hari tuh bahas properti saya biasanya kalau sharing-sharing itu. Properti itu ada capital gain-nya. Artinya tiap tahun kan rumah kita naik tuh Bu harganya, gitu ya. Dan ada cap rate. Capital rate. Capital rate itu apa? Imbal hasil dari kontrakan itu. Nah, itu ada kontrakan yang bagus, ada yang enggak. Gampangnya gini, Bu. Rumah tinggal itu ya antara 2-3%. Jadi kalau Ibu punya rumah tinggal belinya 700 juta, ya income-nya antara 14-21 juta. Tapi kos-kosan itu lain. Kos-kosan itu bisa 7-11% gitu. Jadi kalau ada rumah tinggal, upayakan banyakin kamar gitu. Jadikan kos-kosan. Tapi properti ini rumit karena ada DNA daerah, Bu. Jadi sifatnya tuh kalau properti itu sangat localized, sangat lokal. Mohon maaf Bu, waktunya kurang. Ada satu slide yang bisa jadi patokan ya. Nanti buat Ibu menentukan apakah saya itu kemahalan, kemurahan apa, atau properti saya itu sudah istilahnya base use.
best use gitu ya Bu ya. Kalau di daerahnya banyak mahasiswa, ibu rumahnya gede, anak-anak udah pada keluar, ada kamar, kalau perlu direnov, tambahin modal, jadi sekian kamar, jadi ada passive income tiap bulan gitu. Karena base use-nya di daerah itu, DNA-nya adalah kos-kosan. Tapi ada di tempat lain kos-kosan nggak masuk, cocoknya kontrakan yang bentuknya ruang tamu, kamar 1, dapur, kamar mandi gitu Bu. Nah kalau untuk saham memang kita harus belajar. Kalau nggak uang kita bukannya berkembang, hilang. Ibu lihat ya tadi ya, di Unilever saya minus 9% kemarin, terus di yang satunya saya minus 8% gitu ya. Tapi insya Allah bisa kok Bu, ini ilmunya nggak rumit kok, cuma kali-kalian tambah-tambahan bagi-bagian dan kurang-kurangan. Gitu. Maaf ya kalau kurang memuaskan ya, wah ini pertanyaannya banyak banget. Oke, 10 menit lagi ya, izin ya teman-teman sekalian. Ini pertanyaan di chat banyak ya sebenarnya. Pertama ini dari pemuda Masjid Cisauk. Sepertinya kalau pertanyaannya sudah dijawab ya. Langsung nanya ini, kalau kita masih di level bambu runcing atau level 2, apakah bisa tetap mendapatkan passive income? Insya Allah tadi penjelasannya sudah menjawab ya. Bisa. Insya Allah bisa. Potong dulu gaya hidup sehingga ada yang bisa tadi ya. Kayak anak saya aja punya loh passive income loh Mas ya, walaupun masih sekian gitu ya. Kebayangkan tadi 25.000 setahun. Iya. Selanjutnya dari Fauzan Farhana, bagaimana hukum saham dalam Islam? Apakah masuk kategori harta? Jika iya, bagaimana perhitungan zakatnya? Oh, ini acara kemarin harusnya nih. Iya, kemarin. Zakat. Kalau beberapa orang tuh bilang ke saya saham tuh haram gitu ya. Dia lupa bahwa dia bekerja di perusahaan yang ada sahamnya gitu. Saham ada yang haram memang, ada yang haram. Dan itu diputuskan tiap 6 bulan sekali oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Berita baiknya jauh lebih banyak saham yang halal. Gitu. Itu ya. Tapi kalau masalah itu ya kemarin ya saya bisa menjawab tapi waktunya nggak ada dan saya bukan ustadz gitu. Mohon izin. Oke, ini aja nih. Ada dari pemuda Masjid Cisauk, masih presentasi alokasi penghasilan itu sudah baku, Mas Fajar? Itu yang sangat disarankan. Jadi pertama kali dipotong dulu 10% supaya apa? Supaya kita terbiasa hidup dari sisanya. Oke. Kan kalau enggak nanti kita malah level bambu runcing kan. Nggak bisa kebanyakan kan. Gitu. Kalau kebanyakan kan pas. Tapi begitu ada sisa bisa nabung, maka kita sebetulnya udah bukan di level kebanyakan. Kita sudah di level aman loh. Gitu. Karena udah punya tabungan. Walaupun cuma 20.000 gitu ya, 5.000 per minggu. Dengan apa? Misal diberikan emas di Pegadaian gitu. Ya. Oke. Baik. Alhamdulillah. Saya sudah ngikuti juga nih Mas, untuk minimal tuh ya 50.000 kita nabung saham gitu. Nabung emas di Pegadaian. Alhamdulillah. Untuk uang persiapan anak sekolah juga kan 5 tahun minimal kalau nggak salah ya untuk emas ya, Mas. Ya, emas itu nanti di buklet saya lihat ya, gitu ya. Emas itu kalau saya hitung 5 tahun lah baru enak. Ya 5 tahun minimal baru enak. Ada untungnya ya. Ya, ada salah satu peserta nih yang saya terilhami ya dari emas gitu ya. Terinspirasi dengan metode tadi 3 DCA, lamsam sama market timing gitu ya. Dia melakukan DCA tapi per ulang tahun anaknya. Jadi anaknya lahir dibeliin 2 gram. Anaknya nanti ulang tahun dibeliin lagi 5 gram. Terus gitu aja. Anaknya lahir lagi punya tabungan masing-masing berbentuk emas gitu. Oh, mantap. Jadi bukan tiap bulan belinya dia. Tiap tanggal lahir anaknya. Oh, tiap tanggal lahir. Tiap tanggal lahir anaknya. Jadi setahun sekali. Gitu. Oh, setahun sekali. Siap. Itu termasuk dollar cost averaging kalau menurut saya. Karena kan rutin dengan nilai tertentu. Menarik tuh idenya dia. Oh, ini ada juga pertanyaan sebenarnya sama Mbak Priyati, sebenarnya pertanyaan sama untuk persentase. Kemudian ada lagi kah? Kalau tidak mungkin kita cukupkan, Mas Fajar. Iya. Baik, terima kasih. Jangan lupa di-download, Mas. Siap. Modulnya dan inquest-nya di-share. Bisa di-share linknya nggak di chat, Mas Fajar? Boleh. Dia nanti bisa langsung ngeklik. Iya. Kadang takut lupa gitu kalau enggak itu. Bentar. Maaf. Di halaman berapa ya? Oke, mungkin kalau mau ada yang lebih penasaran untuk versi lengkapnya bisa langsung hubungi IMZ. Ya, bisa tanya IMZ aja kok, nanti bisa dihubungkan ke saya. Siap. Untuk yang 2 hari ya.
Atau mau nanya-nanya ya, saya tidak serba tahu, tetapi kalau tahu boleh saya akan share lah gitu ya, karena sama-sama belajar. Kayak yang tadi tuh tiap anak ulang tahun beli emas itu kan saya juga karena sharing begini terus ada peserta yang nanya, oh iya bagus juga nih Pak idenya, Pak ide Bapak saya curi ya, wah gitu. Sebentar chatnya itu muncul di mana ya? Di sini. Nih saya mohon maaf nih, biar loakan gini layar saya 3 nih, bingung tambahan kan. Oke. Nah ini lmshumanisgroup.co.id, teman-teman nggak usah masukin apapun kok, bisa lihat akses ya. Silakan di-download modul kita hari ini sama yang buklet emas. Ringan, insya Allah saya bikinnya ringan. Berdasarkan pengalaman nyata saya invest emas sejak tahun 99. Oke. Baik, terima kasih. Untuk terakhir mungkin ada closing statement dari Mas Fajar. Oh itu tadi saya quote Imam Syafi'i aja, itu udah quote terakhir saya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas materinya pada hari ini, luar biasa. Berimpulsi yang meriah untuk Mas Fajar sekali lagi. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah di penghujung acara. Silakan untuk bisa menghidupkan videonya untuk kita ambil foto bersama terlebih dahulu sebelum kita tutup acara pada hari ini. Silakan bisa dihidupkan video masing-masing. Kamera maksudnya. Mas Fajar, ini videonya tidak terlihat ini. Hilang lagi ya? Ya. Oh dari tadi nggak ada ya? Masya Allah. Oke. Mungkin bisa di stop share dulu biar nanti kita foto bersama. Oh iya, lupa. Sebentar, stop share. Baik, sambil menunggu, alhamdulillah